Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 13 September 2021 dalam pekan ke-24 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Dan bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 1-8 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1-10. Peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Dan kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita semua akan pentingnya memiliki iman dan sekaligus menjadikan iman inspirasi yang mengatur tata hidup kita dalam keseharian, baik dalam komunitas kecil maupun dalam komunitas yang besar dalam masyarakat. Yesus, menurut cerita bacaan Injil hari ini, melalui utusan perwira Kapernaum, sesungguhnya berjumpa dalam tanda petik dengan perwira Kapernaum itu sendiri. Dan Yesus sekali lagi berjumpa dengan perwira Kapernaum yang memiliki iman, sampai Yesus mengatakan seperti ini: tidak pernah dia temukan di Israel iman sebesar itu, iman yang dimiliki oleh perwira Kapernaum. Iman yang seperti apa sih? Atau apa sih yang membuat Yesus mempunyai kesimpulan seperti itu terhadap perwira Kapernaum? Padahalnya sekali lagi Yesus tidak berjumpa dengan perwira Kapernaum itu. Dia cuma berjumpa dengan orang-orang yang diutus oleh perwira Kapernaum. Saudari dan saudara yang terkasih, sedikit cerita supaya kita memahami jalan atau kesimpulan mengapa Yesus menganggap iman yang dimiliki oleh perwira Kapernaum itu sesungguhnya belum pernah dia jumpai di antara orang Israel. Ada sekelompok orang yang diutus oleh perwira Kapernaum untuk berjumpa dengan Yesus dan mohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Lalu orang-orang yang diutus oleh perwira Kapernaum itu berjumpa dengan Yesus dan bercerita tentang itu. Malah mereka meminta Yesus harus menolong perwira Kapernaum itu, karena perwira Kapernaum itu adalah orang yang berjasa, termasuk telah berkorban membangun rumah ibadah di Kapernaum. Dan kemudian Yesus mengikuti kelompok itu menuju rumah perwira Kapernaum. Namun rupanya cerita ini sudah didengar oleh perwira Kapernaum. Dan karena itu dia mengutus lagi orang untuk berjumpa dengan Yesus. Dan mengatakan, nah ini penting, dan mengatakan kepada Yesus, dia sesungguhnya tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Perwira itu melalui utusannya menginginkan atau mengharapkan bahwa Yesus tidak perlu ke rumahnya. Sekali lagi, karena dia memang tidak pantas, atau Yesus memang tidak pantas masuk rumah perwira Kapernaum. Yang diharapkan ke perwira Kapernaum adalah Yesus mengatakan sepatah kata saja supaya hambanya itu sembuh. Inilah yang menjadi alasan Yesus melihat betapa hebatnya iman dalam diri perwira Kapernaum yang tidak pernah Yesus jumpai di antara orang Israel. Iman seperti inilah yang diharapkan dimiliki oleh semua orang
dimiliki oleh saya dan Anda, dimiliki oleh kita sekalian kepada Yesus itu. Saudari dan saudara yang terkasih, karena iman yang seperti itu, maka hamba perwira Kapernaum itu sembuh. Yesus memang tidak sampai di rumah perwira Kapernaum. Dia cuma mungkin dalam setengah perjalanan. Saudari dan saudara terkasih, iman harus menjadi inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar iman itulah, maka Rasul Paulus berkata kepada Timotius, supaya Timotius berbicara kepada orang-orang di bawah bimbingannya untuk mendoakan semua orang supaya selamat, termasuk para penguasa, para pemerintah, supaya dalam kehidupan bermasyarakat ada kedamaian. Karena memang Allah menghendaki supaya semua orang memperoleh keselamatan dan memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu bahwa Allah menyelamatkan manusia, Allah menyelamatkan semua orang melalui Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Saya kira cerita tentang Santo Yohanes Chrysostomus ini, apa yang dia lakukan sebagai seorang uskup untuk umatnya, perhatian yang luar biasa untuk umatnya yang miskin, lalu kemudian upayanya mengkritisi kehidupan bermasyarakat, terutama kehidupan dalam kekaisaran yang bobrok, penuh dengan korupsi, yang haus akan harta kekayaan, yang mendewakan harta kekayaan. Itu dikritisi dengan sungguh oleh Yohanes Chrysostomus. Memang Yohanes disebut Chrysostomus karena dia punya kefasihan berbicara dalam berkhotbah, dan khotbah-khotbahnya luar biasa. Chrysostomus berarti mulut emas. Dengan kekuatan dan keahliannya itu, Uskup Yohanes Chrysostomus dikenal sebagai orang yang betul mengabdikan hidupnya untuk Allah melalui umatnya dan masyarakat. Diperjuangkan supaya dalam masyarakat ada keadilan, supaya dalam masyarakat orang tidak menggemari korupsi, karena itu akan menimbulkan ketidakadilan secara khusus untuk orang-orang miskin. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Santo Yohanes Chrysostomus telah menjadikan imannya sebagai inspirasi bagi dia untuk melaksanakan hidupnya sebagai seorang uskup, maka seperti itulah kita diharapkan supaya iman yang kita miliki harus menjadi inspirasi juga bagi apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita. Tentu, iman selalu mengarahkan orang kepada hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik yang kita lakukan untuk sesama kita harus terinspirasi dari iman kita akan Yesus. Seperti Yesus telah hadir untuk menyelamatkan semua manusia, maka kita juga mesti hadir untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.